Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Semuanya sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu sehat ya. Amin. Jaga kesehatan semuanya. Ya, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu akan mengabsen kalian semua. Apakah semuanya hadir? Pina nggak hadir, Bu, sama Sasa. Kemana? Nggak tahu, Bu, nggak ada suratnya. Oh baik, berarti mereka berdua apa ya? Ya, Bu. Nanti kalau mau izin atau mau kemana-mana itu izin aja ke Ibu. Ya, Kalau Bu. enggak nanti apa? Nilainya kan kurang. Nanti kalau nilainya kurang bisa nggak naik kelas. Ada nggak yang mau nggak naik kelas? Nggak mau, Bu. Nah, berarti harus izin nanti ya. Ya, Bu. Nah, pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang rukun iman. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Dengan kita membaca doa tadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, sekarang hari ini kita mempelajari pelajaran akidah akhlak kelas 1. Kalian kan kelas 1 kan? Iya, Bu. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita, sebelum Ibu menjelaskan apa itu rukun iman, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harap kalian semua dapat memahami penjelasan rukun iman yang Ibu jelaskan. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat berperilaku jujur, mengimani rukun iman, menghafal nama-nama malaikat, Nabi dan Rasul dan juga kitab-kitab Allah. Kalau kalian tidak hafal, kalian bisa memahaminya, kalian bisa mengetahuinya saja. Yang ketiga, Ibu harap kalian ikut bernyanyi. Nanti Ibu ada nyanyian loh tentang rukun iman. Kalian harus ikut ya. Ya, Bu. Nah, yang terakhir, Ibu harap kalian mampu dan bisa menyebutkan rukun iman. Nah, selanjutnya pengertian rukun iman. Apa sih rukun iman itu? Nah, rukun itu artinya dasar atau fondasi kita, dasar dari kehidupan kita. Kemudian iman itu artinya kita percaya atau yakin kepada sesuatu. Berarti artinya rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Jadi setiap muslim, setiap yang beragama Islam wajib meyakini rukun iman. Ada yang tahu nggak rukun iman itu ada berapa? 6. Ya, rukun iman ada 6. Nah, di situ rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar.
Nah, selanjutnya, apa sih iman kepada Allah itu? Bagaimana sih iman kepada Allah itu? Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Berarti kita itu percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita semua yang berada di muka bumi Ini. termasuk kalian, orang tua, kakek nenek, adik dan kakak yang kalian punya. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita percaya bahwa ada seorang pencipta, berarti kita percaya bahwa Tuhan itu Ada. Berarti kita sudah percaya kepada rukun iman yang Pertama. Nah, selanjutnya selain itu bahwa kita percaya Tuhan itu ada, yaitu kita percaya bahwa Allah telah mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu semua Allah tahu, Allah melihat, karena Allah itu maha segalanya. Nah, selanjutnya iman kepada malaikat. Ada yang tahu nggak malaikat itu apa? Nggak tahu, Bu. Ya, malaikat itu diciptakan oleh Allah melalui nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat yang Allah ciptakan. Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang gaib, yaitu tidak bisa melihatnya. Nah, malaikat, ada yang tahu nggak malaikat itu ada berapa? 10. Iya, betul, malaikat ada 10. Nah, di sini Bu akan menyebutkan malaikat-malaikat yang ada 10 beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu. Bagaimana sih malaikat Jibril menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi kita. Terus Nabi kita itu yang menyebarkan apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah yang menyampaikan kepada kita apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya memberi rezeki. Maksudnya, malaikat Mikail ini yang telah memberi kita rezeki seperti makan, minum, sehat, itu Allah berikan melalui perantara malaikat Mikail. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil yaitu tugasnya meniup trompet. Nah, di sini trompetnya bukan trompet sembarang trompet ya. Kalau malaikat Israfil sudah meniupkan trompetnya, berarti seluruh dunia ini akan hancur. Karena itu emang tugas dari malaikat Israfil. Dan yang keempat yaitu malaikat Israel. Nah, tugas malaikat Israel ini mencabut nyawa. Nah, di sini siapa sih nenek dan kakeknya yang sudah meninggal? Saya, Bu, kakek. Nenek dan kakek yang sudah meninggal itu nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya menanya dalam kubur. Nah, seperti kakek dan nenek yang sudah meninggal tadi, di dalam kubur itu ditanya oleh kedua malaikat ini, apa saja yang telah dilakukan di dunia, berbuat baikkah atau berbuat jahatkah? Kalau berbuat baik, maka tidak akan disiksa oleh dua malaikat ini. Kalau akan berbuat jahat, berarti akan disiksa oleh kedua malaikat ini. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada malaikat Raqib. Nah, tugas malaikat Raqib yaitu mencatat segala amal baik kita. Jadi setiap kita melakukan amal baik seperti kita membantu orang tua, berkata jujur, pergi
percaya kepada rukun iman, berarti itu akan dicatat oleh malaikat Raqib. Malaikat raqib ada di sebelah Kanan. Nah, kemudian ada malaikat atid. Malaikat atid tugasnya mencatat amal buruk. Nah, jadi siapa yang berbohong, mencuri atau tidak membantu orang tuanya akan dicatat amal buruknya oleh malaikat atid. Malaikat atid ada di sebelah kiri. Dan itu 9 ada malaikat malik. Malaikat malik tugasnya menjaga pintu neraka. Neraka ini akan dihuni oleh orang-orang yang jahat. Jadi siapa yang jahat berarti akan bertemu dengan malaikat malik. Nah, yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Nah, jadi bagi siapa yang berbuat baik berarti dia akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Nah, selanjutnya rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk bagi manusia yang ada di muka bumi ini. Kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu ada 4 macam kitab. Yang pertama, nah di situ ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, yang terakhir yaitu ada kitab umat muslim, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah ini yaitu kita percaya bahwa kitab yang Allah turunkan itu ada sebagaimana kitab Al-Quran. Jadi kitab sebelum-sebelumnya yang dari Al-Quran itu kita harus percaya bahwa kitab itu ada, kitab itu diturunkan oleh Allah. Yang kedua, caranya kita meyakini bahwa hanya Al-Quran yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang terakhir, cara kita beriman kepada kitab Allah yaitu kita memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Nah, selanjutnya iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul ini yaitu rukun iman yang keempat. Rasul adalah utusan Allah untuk menyebarkan agama Islam. Dengan perantara Nabi dan Rasul, Allah membimbing kita ke jalan yang benar menuju surga. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Ada yang hafal nggak Nabi dan Rasul? Enggak, Bu. Enggak. Nah, di sini gua akan memberitahu nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui yang ada 25. Yang pertama yaitu ada Nabi Adam. Yang kedua ada Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Nuh. Yang keempat Nabi Hud. Yang kelima Nabi Soleh. Yang keenam Nabi Ibrahim. Yang ketujuh Nabi Lut. Yang ke-8 Nabi Ismail. Ke-9 Nabi Ishak. Ke-10 Nabi Yakub. Ke-11 Nabi Yusuf. Ke-12 Nabi Ayub. Ke-13 Nabi Syuaib. Ke-14 Nabi Musa. Ke-15 Nabi Harun. Ke-16 Nabi Zulkifli. Ke-17 Nabi Daud. Ke-18 Nabi Sulaiman. Ke-19 Nabi Ilyas. Ke-20 Nabi Ilyasa. Ke-21 Nabi Yunus. Ke-22 Nabi Zakaria. 23 Nabi Yahya. 24 Nabi Isa. Dan yang terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi namanya Nabi dan Rasul. Kalau ada
berarti mereka semua itu berdusta. Nah, rukun iman selanjutnya yaitu percaya pada hari kiamat. Nah, rukun iman yang kelima itu percaya kepada hari kiamat. Kita sebagai umat muslim, kita tuh harus wajib percaya bahwa hari kiamat itu ada. Hari kiamat itu terjadi di akhir zaman. Hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi, namun ada tanda-tanda dari hari kiamat. Nah, hari kiamat itu adalah hari berakhirnya semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Semua makhluk mati, hanya Allah yang hidup. Seperti kita mati, tumbuh-tumbuhan mati, semuanya akan hancur setelah ditiupkan oleh trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, kita juga harus yakin bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Maka dari itu, kita harus memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah agar kita berada di surga Allah dan kita menjauhi segala mungkar, sifat yang tidak baik itu kita jauhi agar kita tidak termasuk golongan orang-orang zalim. Iya. Nah, rukun iman yang terakhir yaitu percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah yang terakhir yaitu rukun iman qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah takdir yang telah Allah tentukan kepada kita. Takdir dari kita bayi sampai kita meninggal itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita tuh harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau ada yang buta dari lahir, atau ada tangannya yang enggak ada, atau memiliki cacat, nah berarti itu sudah ketentuan Allah. Jadi kita harus menerimanya dengan lapang dada. Nah, di sini pengertian dari qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal. Sedangkan arti qadar adalah perwujudan dan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, sedang, dan yang akan datang. Jadi yang masa lampau, yang masa sekarang kita jalani, dan masa depan itu sudah Allah tentukan sebelum kita ada di dunia ini. Jadi kita harus percaya kepada yang Allah tentukan. Nah, di sini Ibu ada video lagu pembelajaran tentang rukun iman. Ada yang mau nyanyi nggak? Malu, Bu. Nggak apa-apa, kita nyanyi sama-sama. Nah, Ibu akan hidupkan dulu ya. Nah, di sini Ibu punya lagu tentang rukun iman. Lagu ini agar kalian cepat hafal rukun iman yang ada 6. Nah, di sini Ibu akan tampilkan ya, kita nyanyi sama-sama. Ya, Bu. Satu kepada Allah, dua kepada malaikat, tiga kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Ya, kita sekali lagi nyanyi sama-sama ya. Ada 6, satu kepada Allah, dua kepada malaikat, tiga kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar.
Allah. Kedua, iman kepada Malaikat. Ketiga, iman kepada Kitab. kita. Keempat, iman kepada Rasul. kelima, iman kepada Hari kiamat. Keenam, yang Qadar terakhir. dan qadar. Ya, berarti semuanya sudah hafal ya. Rukun iman itu ada berapa? Nah, selanjutnya di sini ada hikmah dari kita mengimani rukun iman. Hikmah yang pertama itu bisa menambah ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, mendapat bimbingan dan keberkahan hidup yang akan kita jalani. Yang ketiga, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Yang keempat, mendapat pahala dan ridho dari Allah. Yang kelima, menambah rasa syukur. Yang keenam, mendapat keberkahan hidup. Dan terakhir nih, terima kasih ya atas perhatian kalian semua. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita nyanyi sama-sama lagi ya sekali tanpa musik. Jadi kalian harus bisa menghafalkan, menyanyikannya. Kita nyanyi sama-sama aja kalau belum ada yang hafal. Ada 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, keempat hari kiamat, keenam qada dan qadar, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Nah, itu tadi rukun-rukun iman. Jadi Ibu harap kalian semua harus percaya kepada rukun iman yang ada 6 tadi. Kalau tidak hafal nama-nama kitab, nama-nama malaikat, nama-nama nabi dan rasul itu tidak apa, karena kalau masih kecil. Yang penting kalian harus tahu bahwa rukun iman itu ada 6 dan kalian percaya yang keenam rukun iman tadi. Ingat ya pesan Ibu. Ya, Bu. Nah, makasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini ya. Ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberi kesimpulan, yaitu rukun iman itu ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Keempat, percaya kepada nabi dan rasul. Kelima, hari kiamat. Dan yang terakhir, percaya kepada qada dan qadar. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Nah, sekian dari Ibu. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.